Perjanjian itu artinya adalah hubungan kesepakatan antara manusia dengan Tuhan. Ya, perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Perjanjian saja ya kesepakatan antara dua ya yang berkomunikasi. Perjanjian di dalam Alkitab adalah kesepakatan antara manusia dengan Tuhan. Di mana dalam perjanjian lama, dalam kehidupannya manusia harus mengikuti apa perintah Tuhan. Ya, melalui korban sembelihan, korban bakaran, agar hubungan manusia dipulihkan dengan Tuhan. Perjanjian baru, korban yang menjadi sarana pemulih hubungan manusia dengan Tuhan genapi dengan korban sesungguhnya yang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, bunuh untuk menjadi korban penebusan manusia. Nah, kita ambil dari kitab Mika hari ini. Kita ambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 9. Kita kasih judul misteri keputusan ilahi dari terjemahan yang mudah dipahami. Terjemahan mudah dipahami diambil dari berbagai macam terjemahan yang bersumber pada satu bahasa Ibrani dan terjemahan bahasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa-bahasa Indonesia yang lain. Hubungkan dengan kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu artinya sama semuanya, sama semua. Cuma kita dari kata-kata yang mudah kita pahami pada masa kontemporer ini. Mika 3 ayat 9 mengatakan mereka mendirikan Sion dengan pembunuhan dan mendirikan Yerusalem dengan kejahatan. Saudaraku, Sion dan Yerusalem sangat lekat erat dengan simbol kesucian, di mana di situ adalah kota Tuhan, menyimbolkan surga di atas bumi, di mana di situ Tuhan nyata kekuasaan sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai pemimpin. Nah, dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dalam perjanjian lama ada yang dimaksudkan disebut dengan imam perantara, imam yang melakukan upacara kurban itu dengan syarat-syarat kekudusan. Kita harus mempunyai kondisi yang kudus, melakukan upacara kudus, kurban di bilik maha suci, kurban di bilik suci, tempat di mana kehadiran Tuhan dinyatakan, direpresentasikan di dalam kemah perjanjian oleh bangsa Israel. Nah, pada saat upacara itu, imam itu mempersembahkan kurban takwa, domba atau kambing atau sapi yang suci, yang tidak bercacat. Nah, itu menimbulkan dalam perjanjian baru, menimbulkan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dari korban ganti kita dosa manusia. Imam selain melakukan upacara itu, mereka juga adalah pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Dalam tataran Israel itu ada para imam, ada ahli Taurat yang mengetahui tentang firman Allah dalam hukum Taurat itu, dan mereka menerjemahkan itu dalam bahasa manusia untuk disampaikan kepada manusia bangsa Israel. Di dalam mendirikan kerajaan Israel yang berpusat pada Tuhan Yahweh yang Maha Kuasa itu, mereka merupakan pemimpin yang suaranya didengar karena mereka lah yang dapat menafsirkan tentang kebenaran firman Tuhan itu kepada umat manusia dan harus dituruti dalam keseharian. Dengan demikian representatif kehadiran imam itu sungguh-sungguh suci karena mewakili sosok
Tuhan sendiri yang maha suci. Dengan kesucian itu seharusnya imam-imam itu tidak hanya dalam perkataannya saja suci, tidak hanya dalam perkataannya saja benar dan baik, tetapi juga harus dalam tindakannya, saudara-saudara. Nah, sayangnya imam-imam yang mewakili representasi kedatangan Tuhan yang harusnya suci dengan kebenaran yang disampaikannya, mereka juga harus menjadi teladan panutan bagi umatnya, bahwa apa yang mereka katakan dalam kesuciannya itu tidak hanya ucapan saja, tidak hanya lip service, tetapi juga harus dinyatakan dalam tindakan, karena kata-kata merupakan perwakilan dari tindakan. Tindakan yang baik, suci, benar, dan sebagainya bisa dirangkum, diramu dalam sebuah kata-kata yang bagus, yang menguatkan, yang indah, suci, yang sedang didengar, yang merupakan kebenaran, yang kata-kata yang baik, yang benar, semua yang adil, yang mulia, semua yang mewakili nilai-nilai keabadian, keilahian. Kealihan artinya bersifat ketuhanan, nilai-nilai yang mewakili sifat Tuhan manusia dalam hidup manusia. Seharusnya imam-imam itu juga melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar itu. Namun kenyataannya para ahli Taurat, imam, dan semuanya mewakili representasi Tuhan itu ternyata hanya pandai berkata-kata, dan ternyata tindakannya mereka tidak mencerminkan dari apa yang dikatakan mereka. Bahkan mereka melakukan kejahatan. Dan di situ dikatakan apa? Pembunuhan, penumpahan darah, pembunuhan, dan kelaliman kejahatan. Kelaliman kejahatan. Kejahatan apa? Banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh imam itu. Ternyata mereka memaksakan kehendaknya, dan di balik kesucian mereka melakukan apa yang mereka berlawanan dengan kata-kata mereka secara kontradiksi. Misalnya mereka mengatakan, mengamarkan supaya jangan membunuh. Mereka sendiri sedang melakukan pembunuhan. Walau tidak pembunuhan fisik, dan pembunuhan karakter pada orang-orang. Misalnya tentang pada para pelacur, ya mereka mengatakan tindakan-tindakan supaya ada perajaman. Tidak hanya itu, mereka seolah-olah suci, tidak melakukan pelacuran, padahal mereka secara sembunyi-sembunyi dalam kegelapan mereka melacur. Sehingga dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan ada seorang pelacur yang mau dirajam, dilempari batu. Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang, para ahli Taurat dan orang yang ada di sekitar itu, siapa di antara kamu yang suci, lempar batu dia. Ternyata tidak ada yang berani melempar batu pada pelacur itu. Karena apa? Imam-imam itu, orang ahli Taurat dan orang-orang yang kelihatannya suci itu, mereka secara gelap-gelap juga memanfaatkan keberadaan pelacur itu. Semacam itu. Lantas acara-acara tentang persembahan, mereka juga melakukan korupsi terhadap uang-uang persembahan yang semestinya itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Lantas apa lagi, saudara-saudara? Peraturan diskriminatif yang dilakukan oleh mereka. Seharusnya firman Tuhan itu untuk semua orang, tidak ada pandang bulu dan diterapkan dengan kebenarannya. Tapi apa? Mereka menjadi seorang hakim yang mengadili setiap perkara, dan perkara-perkara itu menguntungkan mereka sendiri. Dan masih banyak lagi yang dapat diuraikan, dideskripsikan dengan tindakan mendirikan Sion dengan pembunuhan, dan mendirikan Yerusalem dengan kejahatan itu. Saudara-saudaraku, mari kita refleksikan pada saat ini, di mana banyak pemimpin kita yang katanya mereka adalah pemimpin gereja besar, memimpin umatnya, memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam sehari-hari mereka merampok uang persembahan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, dengan hidup bermewah-mewah, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang asusila dengan
uang yang berasal dari persembahan umat, sebetulnya adalah persembahan untuk Tuhan. Bahkan ada anak-anak mereka yang melakukan tindakan narkoba, melakukan tindakan homoseksualitas, melakukan kejahatan yang lain yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka mimbarkan di gereja tentang kesucian, tentang kekudusan ilahi, hidup yang berkenan pada Allah. Gantinya adalah melakukan semua perbuatan yang berlawanan dan tidak mencerminkan kekudusan sama sekali, bahkan merupakan kejijikan, kelaliman dan kejahatan mereka. Banyak kasus sampai keluarga pendeta yang demikian itu anak-anaknya harus dibui masuk penjara oleh karena melanggar undang-undang. Sementara dalam kesehariannya dikatakan bahwa gereja ini membawa umat untuk hidup kudus, siap masuk surga. Namun kenyataannya dalam keseharian kehidupan banyak praktek-praktek yang merupakan ekspresi dari kata-kata yang dalam kitab Mika dikatakan mendirikan Sion dengan pembunuhan atau penumpahan darah dan mendirikan Yerusalem dengan kelaliman atau kejahatan, di mana letak kekudusan ilahi Tuhan di situ dalam kehidupan manusia. Mari saudara kita merenung, kita menuding siapa itu, biarlah Tuhan beracara dengan masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Pada saat ini saya sendiri merasa firman Tuhan begitu menembelak saya sendiri. Saya bisa berkata-kata semacam ini, tapi dalam kehidupan saya sehari-hari saya banyak melakukan kejahatan.